itu artinya kosong. Al-faraq, al-khawa'ur ruhi, hati-hati yang kosong. Dia tidak tahu tujuan hidupnya. Kadang-kadang hari ini bapak-bapak ibu, kalau kita bicara tentang NWDI, kita seringkali hanya bicara tentang jumlah madrasah kita. Seringkali kita mengukur prestasi kita berorganisasi dari membangun bangunan yang tinggi-tinggi dan megah-megah. Syekh Abdul Fattah mengingatkan, yang lebih penting dari membangun gedung-gedung tinggi dan megah-megah itu adalah mengisi hati-hati kita dengan nilai-nilai yang baik. Itu yang Al-Maghfurullah lakukan. Kalau Al-Maghfurullah hanya bangun gedung-gedung, tidak akan ada yang datang kemari. 25 tahun beliau sudah wafat, tapi rasanya masih hidup terus dalam hati kita. Tiang bapak-bapak ibu, tiang setiap kali terbang misalnya kita pulang ke Lombok, entah dari Jakarta, entah dari Surabaya, entah dari mana-mana. Setiap kali terbang, itu kru pesawat itu kemudian mengumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu, kita telah terbang, tinggal landas penerbangan dari Jakarta dan kita akan mendarat di Bandara Zainuddin Abdul Majid. Setiap kali mendengar itu bergetar hati tiang. Ketika akan mendarat diumumkan seperti itu. Ketika sudah mendarat diumumkan seperti itu. Alhamdulillah kita telah mendarat dengan selamat di Bandara Zainuddin Abdul Majid. Bagaimana hati bisa bergetar? Karena guru kita tidak bicara ke telinga kita. Karena Maulana Syekh itu bicara kepada hati-hati kita. Itu yang menyebabkan 25 tahun Al-Maghfurullah wafat, kita tetap rindu kepada beliau. Rindu bapak-bapak, ibu-ibu kepada beliau. Kangen kita kepada beliau. Tadi kita dengar tim wasiat, ya, dengan sangat indah. Kemudian seakan-akan merintih, Nini, jangan tinggalkan kami. Memang Nini tinggalkan kita? Maulana Syekh pernah meninggalkan kita? Atau justru kita yang meninggalkan Maulana Syekh? Maulana Syekh itu tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah guru yang sangat mencintai kita itu meninggalkan kita begitu saja, tidak pernah. Bahkan pun setelah wafat masih banyak sekali bahan-bahan di sekitar kita, bahkan dalam hati kita, yang mengingatkan kita kepada Sidi Syekh Maulana. Ada hizib yang kita baca setiap minggu, ada doa-doa, ada wazoif. Kalau orang bertarekat hizib Nahdlatul Wathon, ada wazifah-wazifah yang dia baca. Ada salawat-salawat yang beliau tinggalkan. Ada wasiat renungan masa yang beliau titipkan. Semua itu menunjukkan bahwa Maulana Syekh tidak pernah. Semoga kita bersama beliau selamanya menjadi bagian dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bapak-bapak ibu, pada kesempatan hultah dan setiap kali kita berhultah, sesungguhnya kita mengenang bagaimana Maulana Syekh mengajarkan kita, ya, menjalani kehidupan. Ibarat manusia. Kalau kita baca dalam surah Ar-Ra'd ayat 17, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzala minas samaa'i maa'a fasalat awdiyatum biqadariha fahtamalas sailu zabadar rabiya wa mimma yuqiduna alaihi an-nar ibtigha'a hilyatin aw mata'id zabadun misluh kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil
fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard ila akhiril ayat. Allah Ta'ala menggambarkan dalam ayat ini cerita tentang bumi. Kata Allah, anzala minas sama'i ma'a, Allah turunkan air dari atas langit. Fasalat audiyatum biqadariha, maka kemudian diterima oleh bumi. Bumi itu bermacam-macam bentuknya. Ada lembah-lembahnya, ada cekungan-cekungannya. Maka setiap lembah, setiap bagian bumi itu akan menerima air sesuai dengan kadar keadaannya. Kalau lembahnya itu besar, maka banyak pula air yang ditampung di dalamnya. Kalau cekungannya itu kecil, katakanlah seperti gelas, maka sebanyak gelas itulah air akan bisa tertampung. Kalau ada ember, maka ketika hujan turun, sebanyak besar ember itulah air akan tertahan di dalam ember. Kata para ulama, ini juga cermin bagi manusia. Maka manusia itu dalam kehidupan di dunia ini, bapak-bapak ibu, kalau bumi untuk menampung air hujan, maka manusia juga Allah berikan kehidupan yang ibarat cekungan, diberikan dia hati. Maka sesuai dengan kelapangan hatinya lah, maka sesuai dengan karakter dan akhlaknya lah, dia bisa menampung kebaikan-kebaikan itu. Kalau hatinya lapang, kalau jiwanya sehat, kalau karakternya baik, maka dirinya itu ibarat seperti lembah yang luas. Dia bisa menampung sebanyak-banyak air, sebanyak-banyak karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hati dan jiwa para ulama, orang-orang baik, termasuk guru kita Maulana Syekh. Tapi kalau orang jiwanya sempit, maka sedikit pula kebaikan yang akan tertampung dalam dirinya. Seperti cekungan yang kecil, hanya ada sedikit saja, maka ketika hujan turun hanya tertampung sedikit saja air hujan di situ. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Dalam hidup ini, bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, Al-Quran mengibaratkan sebagaimana ketika air hujan itu turun ke atas bumi, maka kemudian ada buih-buih yang lahir. Ada buih-buih ketika air itu mengalir. Kalau kita lihat misalnya ada banjir, ada air deras yang mengalir, maka di atasnya itu ada buih-buih. Maka buih-buih itu sebanyak-banyaknya yadhabu jufa'a, dan lenyap. Kalau kita lihat banjir misalnya, banjir itu bawa potongan sandal jepit, bawa potongan kayu, bawa kadang-kadang akar-akar pohon dan segala macam dengan buih-buihnya. Semua potongan-potongan benda-benda yang tidak ada manfaatnya itu akan hilang begitu saja.